hamparan tanah Madura, tepatnya di titik koordinat bumi Tagrini, berdiri sebuah benteng keilmuan yang kokoh, sebuah oase spiritual yang tak henti mengalirkan kejernihan ilmu salaf. Inilah Pondok Pesantren Miftahul Ulum As-Salafi. Sejarah mencatat, masa lalu tanah ini pernah diliputi kejahilan. Masyarakat kala itu belum mengenal cahaya Islam dengan sempurna. Dengan norma agama seringkali terabaikan. Di tengah kondisi itulah hadir seorang pejuang, Kiai Haji Fahri bin Nasruddin. Beliau datang membawa pelita hidayah, menancapkan tonggak perjuangan di bumi Tagrini setelah mempersuting Nyai Haja Rukoyah, putri dari ulama besar karismatik Kiai Haji Hasan Baisuni atau Kiai Ontap. Cahaya itu kian terang ketika putri beliau, Nyai Haja Siti Ulwiyah, dipersunting oleh seorang pemuda alim bernama Ihya Ulumuddin atau Kiai Haji Abdul Muthalib Bahri. Beliau merupakan putra dari pendiri pondok pesantren Sabelegung, Kiai Haji Bahri bin Hasan Basri, yang terkenal kealimannya. Kala itu, Kiai Haji Abdul Muthalib adalah santri yang haus akan ilmu, yang tengah ditempah kawa candra di muka pesantren sepuh Raudlotul Ulum Ganjaran Malang. Penyatuan dua hati ini terjadi atas persetujuan dan saran sang kakek Kiai Ontap. Menyambut calon menantu idaman ini, pada tahun 1973, Kiai Haji Fahri membangun sebuah dalem dan bilik kecil yang kelak menjadi titik mula sejarah pesantren. Genap 4 tahun setelah tunangan, dengan restu sang guru, Kiai Haji Abdul Muthalib boyong dari pondok dan mempersunting cucu Kiai Ontap. Namun beberapa bulan setelah acara meriah digelar pada tahun 1978, Kiai Fahri berpulang ke rahmatullah, meninggalkan jejak harum semerbak sebagai tanda kewalian. Kepergian sang perintis tidak memadamkan api perjuangan. Beliau telah menyiapkan 3 putra-putri terbaik untuk meneruskan estafet dakwah di 3 titik strategis. Kiai Haji Ahmad Sahli Abdul Qadir atau Ahmadi, Nyai Haja Siti Ulwiyah atau Syarifah, dan Kiai Haji Ahmad Romli Fahri atau Muktafi. Ketiga tempat perjuangan itu dikenal dengan sebutan Langger Beri, Langger Tengah, dan Langger Timur. Di masa transisi inilah ketulusan diuji, karena Kiai Ahmad Romli kala itu masih sangat muda. Kiai Haji Abdul Muthalib Bahri tampil ke depan. Dari belik kecil, beliau mulai mengayomi 8 santri senior warisan Kiai Fahri. Salah satunya adalah Bapak Miskan dari Tramok. Tak sendirian, beliau bahu-membahu bersama Kiai Ahmad Sahli Abdul Qadir. Seakan tak ada kata lelah, keduanya mengisi pengajian di Langger Timur dalam Kiai Haji Fahri. Menjaga nyala api ilmu tetap hidup demi meneruskan cita-cita sang Kiai sepuh. Kiai Haji Abdul Muthalib membangun pesantren ini dengan riyadhah, ketawaduan, dan kesederhanaan beliau memberi ruang bagi kita untuk berkaca. Istiqomah beliau tak pernah goyah. Tahajud, witir, dan duha menjadi nafas keseharian, terlebih mengaji kitab salaf dan salat berjamaah. Tak hanya di dalam bilik, beliau turun langsung menyapa umat dengan ketelatenan dan kesabaran. Beliau menanamkan benih spiritual, pengetahuan keagamaan, dan cinta kepada Nabi Sang Junjungan dengan membentuk sebuah rutinan di Tagrini dan sekitarnya yang masyhur dengan istilah solawatan, sebuah tradisi yang mengubah wajah desa ini menjadi religius dan bertahan hingga hari ini. Kini benih itu telah tumbuh pesat dengan didirikannya tempat taklim wa ta'alum, sebuah madrasah di Belantas 1993, Tagrini Tengah 1995, hingga Tortuwe 2015. Beliau dikaruniai 4 putra dan 2 putri. 1. Abdul Mukti, wafat kecil. 2. Siti Aisyah.
3. Anissa Turrohma. 3. Muhammad Fatullah. 5. Ahmad Ghozi. 6. Anu Rozikin. Hingga kini amanah mulia ini diteruskan oleh para zuriya mulia. Kiai Haji Muhammad Fatullah di MMU 2 Belantas, Kiai Haji Ahmad Alu Ghozi di MMU 3 Tortue dari Raas, dan Kiai Haji Anu Rozikin menjaga Paku Bumi MMU 1 Tagrini. Kami istiqomah menjaga kemurnian ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, berpegang teguh pada Al-Quran, Al-Hadis, ijma ulama, dan qiyas. Di sini tidak hanya mencetak santri yang pintar, tetapi santri yang benar, karena adab di atas ilmu dan keberkahan adalah tujuan akhir kami. Miftahul Ulum As-Salafi, merawat tradisi, mencerahkan hati.